Yang jadi pertanyaan hari ini adalah, kenapa kita harus membela Palestina? Kenapa kita harus mendoakan Palestina? Kenapa kita selalu all out membela Palestina? Suara-suara di luar sana, kalau kalangan golongan orang-orang liberal, Palestina bukan urusan kita, urusan mereka. Ini salah besar. Wallahi, ketika Pak Karno memproklamirkan Indonesia tanggal 9 Ramadan 75 tahun yang lalu, 6 negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, seluruhnya negara-negara Arab. Yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Republik Arab Mesir, kemudian bangsa Yordania. Saya tidak pakai negara karena waktu itu mereka belum merdeka. Yang ketiga, bangsa Oman. Yang keempat, bangsa Palestina. 6 negara terbesar mengakui kemerdekaan Indonesia 1945 adalah negara-negara Islam, bukan Eropa dan Amerika. Ketika umat Islam dipojokkan di PBB, ketika negara Indonesia dipojokkan di PBB, yang all out membela Indonesia adalah negara Timur Tengah, Middle East. Ini harus kita tegas di mimbar ini. Yang kedua, secara historical, bukankah Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke langit sampai ke langit yang ketujuh? Ada nilai historical dalam Islam. Rasul Muhammad yang mulia berangkat dari Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu kewajiban kita membela itu, karena Masjidil Aqsa itu target dari Yahudi, bukan persoalan Palestina. Ini harus saya tekankan. Kalau Palestina secara teori geografis dan psikologis mereka ambil, mungkin masih ada mengatakan bukan urusan kita. Mungkin masih masuk akal mengatakan bukan negeri kita. Tapi ada oknum ustadz yang berani mengatakan itu bukan urusan kita. Bukankah berdasarkan hadis disunnahkan menziarahi 3 masjid? Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Madinah. Ketiga, Masjidil Aqsa. Secara historical, Masjidil Aqsa penuh dengan makna historical buat kita umat Islam, di mana Rasulullah menjemput perintah sholat berangkat dari Masjidil Aqsa ketika itu. Alasan kedua, bukankah kiblat kita sebelum berpindah ke Baitullah adalah ke Masjidil Aqsa? Doa Rasulullah di surat 2 144. Kulihat engkau Muhammad mengadahkan wajahmu ke langit. Doa Rasulullah memohon kepada Allah memindahkan kiblat pertama dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Hitungan 7 hari lebih kurang, doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Pindahlah kiblat kita ke Masjidil Haram. Artinya betapa penting Masjidil Haram kita pertahankan. Yang ketiga, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara seperti jari ini, bersatu, kompak, kuat. Saudaraku sekalian, Al-Quran sudah menjelaskan surat 2 120. Walan tardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Hancurkan, musnahkan, hilangkan, ragukan, jauhkan dari masjid. Grand Design menghancurkan Islam gampang. Adu domba ulama kuasai tentara. Kenapa kedua variabel ini mereka hancurkan hampir di semua negara Islam sekarang? Adu domba ulama kuasai tentara. Karena ulama punya massa, tentara punya senjata. Jika kedua-dua variabel dikuasai, kita akan hancur. Kecuali Allah berkehendak lain. Jadi kesimpulan khutbah kita hari ini adalah, kenapa duka Palestina duka kita? Karena mereka di negara Palestina ada masjid yang mulia yang penuh dengan jejak sejarah Rasul dan sahabat. Ada satu hadis yang menarik. Kalau sudah tidak ada orang baik di negeri Syam, tidak akan kamu temukan lagi orang baik di muka bumi ini. Saya menangis membaca hadis itu.
Kalau kamu tidak temukan lagi orang baik di negeri Syam, kamu akan tidak temukan orang baik di muka bumi ini. Secara historis, negara pengertian Syam di sana 4 negara sekarang. Pertama Suriah, kedua Lebanon, ketiga Yordania, keempat Palestina. Kita berkewajiban agar 4 negara ini bisa aman dan nyaman buat tinggal saudara kita seiman. Palestina, Lebanon, Yordan dan Suriah. Itulah makna negeri Syam yang hari ini 2 negara diantaranya tidak aman bagi penduduknya. Pertama Suriah dikuasai oleh Syiah, Palestina dikepung dan didomba oleh Israel. Konklusi kita khutbah ini sederhana kok. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. 1 dengan doa, kedua dengan dana. Doa adalah alat yang paling ampuh bagi orang beriman. Allah tidak akan biarkan doa kita ketika menangis di sujud terakhir itu. Selamatkan Palestina dan Masjidil Aqsa. Menangislah sahabatku di sujud terakhir. Mudah-mudahan besok di padang mahsyar ada bukti bahwa kita serius sungguh-sungguh membela Masjidil Aqsa. Meskipun